Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hai teman-teman. Saya kali ini ditemenin oleh dosen muda yang cantik yang udah pernah kolaborasi dengan saya sebelumnya, Mbak Sila Faria. Hai teman-teman, salam kenal ya. Oke. Hari ini kita mau ngomongin apa, Mbak Sila? Tipe-tipe dosen lah ya. Kita perlu memberikan informasi ke teman-teman semuanya tentang tipe-tipe dosen kalian itu apa aja sih, gitu ya? Ya, dan gimana sih cara kalian menghadapi tipe dosen yang seperti itu, gitu ya? Biar kalian tuh nggak menyamaratakan tipe-tipe dosen seperti ini harus dihadapin seperti ini juga, gitu. Jadi ada beberapa tipe dosen yang harus kalian ketahui. Yang pertama, apa Mbak Sel? Ada dosen yang perfeksionis. Ya, dosen perfeksionis. Itu kayak gimana Mbak Sel? Ya pasti kalau namanya aja udah perfect gitu kan, berarti dia ingin di setiap aspek yang kalian lakukan itu dilakukan secara sempurna, di kelas secara sempurna, tugas-tugasnya diselesaikan secara sempurna, dan hasilnya pun juga harus sempurna gitu ya. Itu harus dicatat teman-teman ya. Biasanya dosen yang perfeksionis ini kesalahan kecil aja, mungkin dari tata bahasa, titik koma dan sebagainya itu benar-benar diteliti gitu ya sama dosen seperti ini. Terus kalau yang perfeksionis otomatis ya jeli melihat tugas-tugas kalian kayak gitu deh. Kalian ya harus ngikutin maunya. Kalau biasanya di awal itu kan dijelasin gimana kriteria penilaiannya seperti apa. Terus apa lagi ya? Ya lakukan apa yang sekiranya sudah disampaikan di awal perkuliahan gitu mungkin. Karena kan kan memang sudah ada, misalnya beliau pengen esai yang seperti ini, ya berarti seperti itu. Terus misalnya menghindari adanya orang keluar masuk di dalam kelas gitu ya, misalnya kayak gitu, itu juga harus diikuti aja sih. Oke, yang kedua apa Mbak? Ada dosen yang sangat disiplin. Itu kayak gimana Mbak Sil? Biasanya beliau sangat konsen dengan waktu, kemudian deadline itu sangat beliau hargai gitu loh. Beliau menganggap itu sesuatu yang penting. Jadi misalnya kalau misalnya tugas harus diselesaikan pada jam sekian, ya itu harus jam sekian, tidak ada tolerir untuk beberapa menit. Bahkan untuk masuk kelas ya Bu Nila, ini seringkali saya selama kuliah dan ketika menjadi dosen pun menemui banyak dosen yang benar-benar tidak memperbolehkan mahasiswanya masuk ketika sudah lewat jamnya, seperti itu. Kalian nemuin dosen yang super disiplin, berarti kalian harus benar-benar bisa memanage waktu, memanage tugas, tahu kapan masuknya, jam berapa. Kalau janjian kalian juga harus benar-benar ditepatin. Kalau enggak ya lewat lagi lah mah kalian tuh ya. Itu cara menghadapinya kalau dosen disiplin. Dan biasanya dosen yang disiplin ini anti lobby. Ya benar. Ingat itu ya. Biasanya susah banget di lobby gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga. Dosen yang humoris. Ini biasanya yang paling disukai oleh mahasiswa gitu ya. Biasanya kalau di kelas suka bercanda. Iya, kayak gitu sih. Tapi bukan berarti kalau dosen humoris ini nggak serius loh ya teman-teman. Jadi kalau dosen humoris itu emang suka bercanda, tapi di sisi lain kemungkinan dia juga serius dalam mengajar, dalam memberikan penilaian dan sebagainya. Dan jangan salah juga, biasanya dosen yang humoris ini kalau kalian melakukan suatu kesalahan yang tidak bisa diterima oleh beliau, ini juga beliau tidak, bahkan bisa lebih tegas daripada dosen yang disiplin. Benar, jadi jangan mentang-mentang kalau kita ketemu dosen yang humoris itu lantas kita santai banget, itu nggak seperti itu. Jadi kalian harus tetap ikutin peraturan yang udah ditetapkan meskipun dosennya humoris. Yang keempat, ini kayaknya saya nih. Dosen santuy. Ya santuy gitu ya. Ciri-cirinya gimana Mbak Sel? Kayaknya di kelas bisa lebih santai berinteraksi dengan teman-teman, tidak ada vertikal, maksudnya tidak ada hubungan yang vertikal ya, biasanya hubungannya horizontal, setara, kemudian komunikasi juga lebih enak ketika di WhatsApp ataupun berbicara secara langsung. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, pokoknya santai dalam memberikan pengajaran di kelas. Tapi juga kalian harus tetap ingat seberapa santainya pun dosen itu, tetap mereka pasti punya aturan. Jadi aturan itu harus tetap ditaati gitu ya. Jangan mentang-mentang santuy nih, maka kalian bisa ngelonjak, itu juga nggak bagus ya teman-teman. Mentang-mentang santuy, kalian juga berkomunikasinya dengan
mungkin bahasa-bahasa kalian sama teman-temannya, mungkin kalian menggunakan bahasa-bahasa yang non formal kayak gitu, itu juga harus dihindari ya teman-teman. Oke, yang kelima. Yang kelima adalah dosen yang melankolis. Iya. Ini kayak gimana nih Pak? Ini gimana ini? Saya kok belum pernah menemukan. Melankolis. Mungkin ini ada dosen yang sangat perasa mungkin. Apa-apa dikit gampang sedih, gampang merasa marah, gampang merasa nggak enjoy gitu ya. Mungkin kalian bercandain dikit dosennya udah raut mukanya udah berubah kayak gitu. Kayak dosen baperan gitu ya. Ya pokoknya gampang baper gitulah ya. Itu cara ngadapinya gimana? Ya kalian harus benar-benar pinter apa ya? Pinter memahami moodnya kali ya. Kalau menciptakan sesuatu yang bisa menaikkan moodnya dosen bisa jadi. bisa Kalau saya di jadi. kelas jadi lebih suasananya jadi lebih kondusif misalnya, itu juga bisa membantu menaikkan moodnya dosen. Mungkin kalian memberikan pujian ke dosennya itu pasti senang kalau dipuji. Siapa sih yang nggak suka gitu ya. Oke, itu yang dosen melankolis. Selanjutnya yang ke 6 itu gini ya, 6 yang dosen yang permisif. Berarti apa-apa yaudahlah silahkan maunya gimana gitu ya. Iya, jadi kalau dosen permisif itu lebih longgar lah ya, peraturannya lebih longgar. Hanya nih kalau dosen yang permisif, ketika dia sudah memberikan kelonggaran kepada kalian, pasti si dosen ini juga akan menuntut adanya kelonggaran balik dari kalian. Misalnya si dosen ini datangnya agak telat, jadi kalian tidak ada hak gitu loh untuk menuntut karena beliau sudah memberikan banyak kelonggaran. Biasanya gitu sih. Terakhir adalah dosen yang pendiam dan juga mungkin sedikit introvert gitu ya. Iya, pernah nemu nggak teman-teman? Ya di kelas tuh diem, terus nggak terlalu bisa bergaul dengan mahasiswa kayak gitu. Biasanya seperti itu. Itu gimana Mbak Sel cara menghadapinya kira-kira? Lebih berkomunikasi sama dosennya. Maksudnya ketika kalian berusaha untuk menanyakan misalnya materi yang belum paham gitu kan. Jadi mahasiswanya harus proaktif. Bener. Itu teman-teman tentang tipe-tipe dosen yang harus kalian pahami dan gimana cara mengatasinya. Gitu. Ada pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa? Mungkin gini, entah apapun tipe dosen yang kalian temui di kelas, posisikan mereka itu sebagai pengajar gitu loh. Jadi meskipun dosen yang santuy atau dosen yang humoris atau apapun itu, ya tetap posisikan mereka sebagai pengajar dan kalian adalah peserta didik gitu. Jadi bukan berarti egaliter itu terus sama banget harus bro gitu kan ya, nggak juga gitu. Tapi benar, tetap harus ada sopan santun yang dijaga. Iya, itu dengerin ya teman-teman. Sesantuy apapun dosennya, kalian harus tetap bisa pandai-pandai menempatkan diri. Kalian sebagai mahasiswa dan beliaunya sebagai dosen, dan harus tetap menggunakan gaya komunikasi yang baik, yang sopan kayak gitu ya. Kita dihadapkan dosen yang bermacam-macam itu, kita bisa lebih mengenal banyak karakter ketika nanti kita terjun ke dunia kerja gitu loh. Itu aja sih teman-teman untuk bahasan tipe-tipe dosen dan gimana cara menghadapinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Sela. Iya, sama-sama Ibu Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.